gue nyaranin nih 3 orang nih cowok-cowok. Lu, gue, Dikta. Seru. Naik mobil Death Rocky nih ya. Naik mobil. Ngomongnya jorok terus kan. Nah, jadi sepanjang jalan Selamat datang di Daetsu Ngepot. Ready, gas, po. Gitu. Bintang tamu gue Danang. Gitu lagi Nang. gaspol. Keren gak gue? Makasih, itu improvan bagus ya. Keren. Kayak next episode gitu dia. Gaspol. Waduh, gila. Asaf banget ya. Asia Afrika. Yang Jangan udah dulu gitu. nongkrong nggak nada asap? Lu nongkrong nggak tapi di asap? Enggak, ngantuk gua. Oh, gue pol. Makan nasi gila paling ya. Enak gitu, tuh, kan? enak Iya, tuh. iya. Tapi kalau gue ada di posisi itu Nang. Apa? Yang kalau dapat duit ganti knalpot, ceperin di asap. Oh gitu. Ih, kalau lu iya lagi kurang ya. Kayak sekarang kayak kemana duit gua gitu ya? Iya. Sebel nggak? Ngapain? Mobilnya masih ada nggak yang lu modif? Nggak ada, dulu tuh mobil gue. Oh iya. Mobil gue tuh Daihatsu. Jadi gue ceper-ceperin gitu. Lu ceper-ceperin? Iya. Bisa sih, keren sih. Keren, tapi maksud gue orang aslinya udah keren ngapain gue ceperin gitu. Nah, itulah. Kan jadi ngabisin duit gue. Benar. Lo ngerti gak maksud gue? Gua ngerti maksud lu. Nang, apa kabar Nang? Baik. Bahasa gimmick ya bagus. Gila. Apa kabar tuh agak kurang. Gila sih. Kita 2 minggu doang nggak ketemu. Nggak kan ini biar orang nonton, oh dia udah lama gak ketemu ya. Oh iya Gitu, benar. gimmick Ini gua. mungkin untuk sobat Daihatsu yang ini banget ya. Akrab banget, kami punya podcast, jangan lupa didengar Ona Danang Meet Everybody. Jangan lupa didengarkan di Noise. Boleh dong. Masa nggak boleh promosi di Daihatsu? Boleh. Sekarang kan Daihatsu kan mobilnya udah pakai Bluetooth semua tuh. Udah. Kalau nggak dengerin radio ya dengerin podcastnya Bener. Ona Danang Meet Everybody. Itu dia fitur canggihnya. Benar, salah Masa satu. udah punya fitur canggih gak dengerin podcast kita? Betul. Ini acara kita bukan sih? Ya harusnya iya dong. Enak. Tapi gue tuh selalu pernah, gue tuh kenal sama lu gara-gara kerjaan. Iya. Ya kan? Tapi gue nonton sama lu juga gara-gara kerjaan. Waktu gue Prambors liputan itu pertama kali gue ngeliat lu nyanyi, Nat. Ah serius? Iya. Suara gue bagus dong? Di Tebet. Hah? Suara gue? Jujur ya? Iya. Gue bilang, ini orang nyalinya gede. Gue bilang gitu. Ini orang nyalinya gede, ini orang mabuk nih pasti. Ini orang mabuk. Gitu gue lagi Serius liputan. tuh? Liputan distro-distro di Tebet. Itu berapa tahun yang lalu? Ya Allah, Nat. 12. Iya kali ada 10. Oke. 10, Nah, itu. berarti kan ngomongin Prambors, gue tuh gue tuh kenal sama lu secara tidak langsung ya. Gue tahu lu tuh ya gara-gara acara TV yang lu yang dibungkus itu. Tapi itu kan lama ya? Iya. 4 tahunan dong? Iya. Si The Commentator. The Comment 6 tahun. 6 tahun? Iya, siaran Prambors gue yang 4 tahun. Oke, karena gue bukan radio lovers Iya. pada saat itu. Tapi kan kayaknya nama lu udah wangi banget tuh di dunia peradioan ya. Masa sih? Iya, maksud gue Danang Darto tuh udah wangi, Oh, tapi iya. gue nggak ngikutin aja. Iya, Tapi iya, gue tahu iya. lu wangi. Hah. Tapi gue tahu lu ya gara-gara acara itu. Oke. Nah, kalau gue flashback ke masa kecil lu nih, Nang. Lu pernah kecil dong? Oh enggak, gue lahir langsung kayak Sun Gokong gue. Dari batu langsung loncat Gua gitu. gitu, iya. Mana kayangan gitu. Iya, lu tuh emang pengen jadi penyiar apa pengen jadi penyanyi? Oh enggak, gue pengen jadi penghibur, Nat. Lo ntar lo, entertainer. Iya, ini benar. Gue pengen jadi penghibur. Karena waktu itu gue sempat ngerasa, kok gue sepi banget ya gitu. Terus karena gue tahu rasanya sepi nggak enak, ya gue pengen menghibur orang. Tapi ternyata di perjalanannya menghibur orang terus tanpa menghibur diri sendiri capek juga. Akhirnya gue sekarang menjadi penghibur diri gue dan menghibur orang lain gitu. Gue Dan- menjadi penghibur gue. Tadi Danang apa di Sumargo ya? Hah? Danang apa di Sumargo? Danang Sumargo saya. Saya Sumargo City namanya. Margo. Oh, sorry. Margo deket sini. Iya, jadi Oh gitu, Nat. jadi emang gua pengen jadi penghibur, Nat, dari dulu, Nat. Oke, bentar. Berarti kan lu dulu ngerasa lu sepi. Wah, kayaknya bagus nih. Gue takutnya gini, kok sepi sih? Berarti awalnya lu merasa lu kesepian dulu nih. Iya. Menghibur orang seru kali ya? Itu. Iya. Karena ternyata dengan teman gua ketawa atau nangis di samping gua tuh entah kenapa gua merasa berguna Pada masa itu? pada masa itu. Waktu SD itu pertama kali gua menghibur orang adalah dengan gambar. Lu mau gambar? Iya, gua tuh gambar komik sampai teman gua oper baca gitu. Kok bisa jadi penyiar? Kalau jadi penyiar itu mulainya dari nggak sengaja juga, Nat. Oke. Karena gue dulu dengerin Mas Darto sama Mas Oki gitu di Prambors. Nah terus
Gue di kampus, gue ada ekskul kali ya jatuhnya, namanya B-Voice, itu tuh radio. Oke. Terus gue bilang, duit gue nggak cukup buat ikut. Tadinya gue mau ngambil kelas Inggris, band sama yang radio itu. Terus gue pilih-pilih, ngeband bisa di rumah, belajar Inggris juga biasa lewat buku atau lewat film kan. Ya udah gue ambil ini deh, radio deh gitu. Oke. Habis itu udah dari situ gue latihan siaran, terus habis itu ada audisi Prambors, keterima. Oh, berarti public speaking lo is really good, right? Enggak masalahnya, Nat. Gua bisa keterima. Nah, mungkin yang dicari waktu itu karakter gue cocok kali sama Prambors. Oh gitu. Kadang-kadang gue juga ngomong gitu ke tim gue gitu, banyak yang salah tangkap. Begitu gue ngejelasin kedua kali, atau mereka sudah nyoba apa yang gue omong, nggak gitu maksudnya begini. Oh itu tuh maksudnya gini gitu. Gue juga bukan seorang public speaker yang bagus. Oh gitu, nah. Bukan. Tapi kan bukannya syarat seorang penyiar atau apapun itu public speaking harus bagus? Enggak juga? Menurut gue enggak sih. Enggak itu ya? bisa dilatih, bisa seperjalanan gitu menurut gue. Oke. Nah, yang punya dasar public speaking bagus ya akan jadi lebih mudah tentunya. Oke. Nah, gue dengan ngomong kayak gini, nyeret apa segala macem, dulunya gue disangka narkoba, coy. Padahal sekarang masih kan? Betul, gue sekarang nyuntik putau di mata gue. Gitu. Gini perut gitu ya? Iya. Oh gitu? Oh lu nyeret kalau ngomong? Iya. Yang kayak gini, lu besok mau kemana? Gue dulu nih, waktu gue belum latihan vokal, gue ngomong gini, apa kabar nih? Gitu. Oh. Jadi gue kayak pengen Beler? Iya, nyeret. Soal, nyeret begitu serak. Ya, cuma sekarang udah enggak, udah mulai buka mulut gitu. Oh, oke. Nah, berarti kan cukup kalau lu bilang lu pengen menghibur orang, lu kan ketemu orang banyak nih. Padahal data yang gue dapat. Ya, lu data. Keren. Gitu. Nat ngomongin data pengen gue tembak Apa kepala lu tembak aja lu? Iya kan? Ini juga pakai gini biar apa sih maksudnya? Nang? Kayak Pagi Tawiryawan. Betul. Keren. Endgame. Terus apa? Menurut data ya. Menurut data yang gue dapat ya. Iya. Lu tuh malah nggak nyaman kalau ada di keramaian. Iya. Ntar lu, biasa orang kayak gitu kan ngapain mau menjadi entertainer? Entertainer kan ketemu banyak orang. Iya. Gue sempat mempertanyakan itu, Nat. Karena ternyata gue pikir gue udah nggak kayak gitu. 3 tahun yang lalu, gue nikah sama istri gue jalan-jalan ke Kokas, itu mall paling gue takutin, Nat. Kenapa? Rame banget, Nat. Gue tuh sampai pegangan sama istri gue bilang mau pulang gitu. Serius lu? Iya. Nah gue ternyata bisa nuker Danang mode kerja sama Danang mode di rumah gitu. Jadi kalau begitu gue keluar rumah, itu ada Danang yang Danang kerja yang gue bawa keluar gitu, mesti ketemu orang gitu. Kalau Danang yang di rumah? Kalau Danang yang di rumah ya udah nggak bakal ngapa-ngapain. Kalau teman-teman gue bilang, ya gue jatuhnya kayak hermit kali ya, kayak petapa gitu. Kayak gue udah nggak usah ngajak Danang, percuma. Salah satu apa ya jatuhnya ya, sahabat gue ya, kayak udah kayak saudari gitu. Iya. Dia ngadain sebuah ulang tahun malam-malam. Dia bilang ke sahabat gue juga, hari ini gue ngundang Danang. Iya. Dia ketawa, itu ulang tahunnya malam-malam. Yang cowok, sahabat gue yang nggak ulang tahun bilang, nggak mungkin dia datang. Oke. Lu kayak nggak kenal dia, jam 8 juga udah tidur, jam 9 udah tidur. Dan akhirnya gue datang. Karena orangnya spesial gitu. Oke. Habis itu udah. Saking gue tuh segitunya, Nat. Dan di tempat itu, semua orang berdansa, gue di pojokan. Ngapain? Duduk aja ngeliatin orang joget, ngeliat orang happy gitu. Gue tuh udah happy gitu. Gue orangnya nggak perlu terlibat dalam suatu ngerti. kebahagiaan untuk jadi bahagia gitu. Gue Iya. gue diem aja gitu. Berarti kan resiko yang lo ambil kalau lo kalau lo nge-MC di depan ribuan orang, Iya. itu perasaan lo apaan, Nang? Ya udahannya pasti capek. Oke. Tapi ya gue latihan kan, dari capek itu tadinya capek banget, mulai jadi capek aja. Oke. Habis itu udah. Ya gue latihan gitu. Kenapa gue mesti capek gini? Oh ternyata emang energi ribuan orang lawan gue satu. Untung gue punya mikrofon. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi gue latihan. Oke. Gitu. Oke. Dari penyiar akhirnya lu tinggalkan masuk ke dunia pertelevisian. Iya. Ya kan? Iya. Apa changingnya, Nang? Maksudnya bedanya apa sih, Nang? Rekening. Rekening lebih enak yang mana? Rekening jujur lebih enak TV. Oke. Walaupun harus make up. Tapi gue sebagai anak baru tuh di make up loh. Dalam 6 bulan pertama gue syuting dokumen, gue make up. Begitu gue ngerasa udah mulai deket sama orang-orangnya, gue lari-lari nggak mau di make up. Kenapa?
Gue nggak suka. Muka gue aman kok, nggak usah lo bedakin. Kalau gue kebalik, begitu gue di make up langsung gue tertarik coba-coba sendiri. Iya. Enggak. Itu jangan juga di sini, Jung. Lepasin aja. Oke. Iya. Oke. Enggak, nah berarti tapi ada perbedaannya nggak? Kalau biasa kan orang kan berarti kan nggak hanya mendengar suara. Iya. Masuk ke TV kan berarti kan ada looks nih. Oh iya, gue jadi memperhatikan itu sih. Oke. Gue jadi olahraga lebih rajin. Biasanya kan gue olahraga buat gue sendiri. Tapi gue sekarang olahraga buat dilihat orang, intinya gitu. Nah terus yang gue kaget waktu pertama kali TV itu ngadain event off air di Bandung. Oke. Gue merasa bukan siapa-siapa, Nat. Itu 1 tahun acara tuh. Gue tetap merasa bukan siapa-siapa, bahkan sampai sekarang gue ngerasa bukan siapa-siapa gitu. Terus gue berdiri aja nonton Rocket Rockers. Lagi kapan lagi nonton Rocket Rockers? Iya. Terus gue bisa nonton deket banget sama mereka. Terus gue lagi nonton, terus tiba-tiba orang mulai kasak-kusuk. Ngedeketin gue, terus ada misi, Mas boleh foto nggak? Hah? Oh iya boleh. Kaget dong gue, kayak foto, 1 foto, 2 foto. Terus tiba-tiba dari jauh ada tangan gue diginiin sama manajer gue. Yuk, mesti briefing dulu gitu. Gue tuh nggak sadar itu, Nat. Bahkan sampai sekarang. Oh gitu. Yang paling sering khawatir adalah ibu gue kayak, Mas kamu tuh sekarang dilihat orang gitu. Gitu. Ya gue tetap teman-teman gue kecil, sahabat-sahabat gue tuh selalu bilang, gue kagak ada perubahan yang signifikan. Jadi Danang gitu. Begitu aja gitu. Nah, tapi kan lu punya band ya namanya? YVB. Iya, YVB itu apa sih maksudnya? Jadi sebenarnya itu dari yang penting berpakaian karena skill kami nggak jago. Yang penting dandan dan tampil. Yang penting berpakaian. Disingkat YPB. Kalau YPB kan kayak yayasan ya. Kayak yayasan gitu, kayak kurang anak muda. Kurang catchy ya? Kurang catchy. Akhirnya jadi bahasa Inggrisnya YPB. Oh, YPB. Oh, yang penting berpakaian. Iya, terus jadi YVB gitu. Oh. Gitu. Ini unik banget. Gitu. Nah, kalau lu bilang lu takut keramaian, itu buktinya lu bikin band. Karena gue latihan, Nat. Karena gitu bentuk latihan gue untuk ngadapin ketakutan gue. Gue kalau takut gue nggak mau tenggelam di situ, gue mau coba gitu. Oh. Itu satu. Yang kedua, gue tuh bikin di rumah, gue nulis lagu, gue bikin musik, gue ngegambar dan lain-lain. Ada perasaan pengen gue pengen dong orang nyanyiin lagu gue gitu, bareng-bareng gitu. Ada perasaan itu. Iya. Orang dengar lagu gue terus relate gitu, gue tuh pengen gitu. Iya. Nah, ada lagi nih, Nang. Apaan? Tapi ini agak private things menurut gue. Nggak apa-apa. Lu kan, lu married udah cukup lama. Iya. Sekarang kan lagi ngetren nih anak muda married emang pengen menunda anak. Nah, lu itu tipikal orang yang kayak gitu? Apa yang belum dikasih sih? Enggak, kayaknya emang sperma gue berenangnya kurang. Enggak, karena itu waktu gue dikenal sama lu, gue juga pingin bertanya nggak enak gitu. Karena banyak juga teman-teman gue yang kayak, antar aja lah, kita masih pingin party, masih pingin main, gak kerjaan gitu. Gue tadi berpikir, ini pasti orang kayak gini nih. Makanya gue gak pernah tanya. Gue sama Galabi memang pekerja keras ya, kami berdua. Iya, dan lu kan sangat kreatif ya. Wow, sangat kreatif nggak tuh? Enggak, serius. Lu jago nge-branding, bini lu juga penyanyi. Kalau bikin apapun menurut gue unik gitu. Gue berpikir apa emang nih orang ntar dulu. Oh enggak, gue nggak pernah nunda sih. Dan gue nggak pernah ngoyo. Jadi gue merasa dari gue SMA gue mikir gini, Nat, kalau gue pantas gue akan dapat intinya itu. Jadi sekarang gue ngerasa gue belum pantas aja, tapi bikin jalan terus. Oh, berangkat. Yuk, ini dia videonya. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak gitu ya? Tapi ada nggak? Ada. Tapi dari point of view istri gue. Jadi gitu. Nggak enak. Nggak enak ya. Dari point of view istri gue, jadi gue di atas. Kalau nggak dari bang badan lu ya? Iya, jadi itu sambil badan lu gitu. Lah kalau kedempet dong begini. Nggak enak. Oh gitu, nah. Gitu. Berarti lu bukan tipe yang nunda ya? Gue nggak nunda sama sekali. Ya gue berusaha, tapi nggak pernah ada niatan nunda lah. Karena itu bukan apa ya? Menurut gue itu bukan hak gue juga untuk nunda atau minta yang gimana banget tuh. Bukan hak gue gitu, haknya beliau yang punya nyawa gitu. Jadi kayak sekasihnya aja gitu. Sekasihnya aja. Tapi bukan berarti lu kan ada tuh pasangan yang gitu ya. Ada nanti. Dan itu juga nggak apa-apa juga. Iya. Kalau menurut gue, ya itu bukan hak gue aja untuk nunda atau memaksakan gitu. Oke. Ya, makanya kalau misalnya gue tuh kadang-kadang nih, Nat, di rumah saking jadi guanya sendiri, itu pernah ada inilah kumpul-kumpul lah gitu. Kumpul kebo? Bukan. Oh bukan. Kemudian kumpul teripang.
Ntar. Gue juga mau nanya dulu, gue potong dulu ya. Kenapa kumpul kebo? Ini pernah kita bahas ya. Kenapa nggak kumpul kodok? Kenapa nggak kumpul burung? Kebo gagah kali. Emang gagah kebo ya? Iya. Kebo tuh suaminya sapi bukan? Bukan. Masa sih? Kebo tuh istrinya bentar dulu ya, kebo tuh cowok? Kebo tuh kebanyakan Jantan? Jantan kan? Sapi tuh perempuan kan? Gimana? Hah? Enggak gitu ya? Enggak gitu ya? Kalau misalnya kalau misalnya kebo itu tidak ada yang betina, bagaimana dia melahirkan kebo lain? Oh iya. Tapi pertanyaan gue balik, kenapa kumpul kebo? Emang kebo suka kumpul-kumpul? Nah, iya pasti dong. Kita tanya aja Pak Tani. Apa mau gue nampak Tani? Iya, lagi jadi tugu. Oh iya, tunggu Tani. Iya benar. Cepet ya Bagus ya. Iya. Iya, jadi lagi ada kumpul-kumpul, terus ada yang nanya gini ke gue, Mas Danang, udah isi belum? Begitu, gue bilang, aduh tante maaf, tolong tanyain Tuhan ya, saya nggak tahu. Kalau ntar tante udah dapat jawabannya kasih tahu saya, jadi saya bisa siap-siap. Lah tantenya gimana? Jadi tadinya rame, tiba-tiba diem. Kalau gue jadi tantenya sih gue kayak sambil gue ngomong tidak ada niat sarkas, tidak ada niat jahat. Tapi itu sarkas dong, Nang. Gue bahkan tidak ada niat, Nat. Oke. Gue cuma karena menurut gue itu haknya beliau. Gue punya hak apa ya? Kalau lu udah isi belum? Aduh belum. Kalau kapan? Ya tanya Tuhan. Gue mana tahu. Gitu. Iya. Begitu dia denger jawaban lu, gue mau tau ekspresi tante itu. Gini nih. Terus gue ngambil es gitu. Gue lewatin aja tantenya kayak. Terus ya udah gue kayak, kok tadi pada diem ya? Kenapa ya? Karena jawaban lo. Gue nggak ngerti lagi. Ya diemnya kebetulan habis jawaban gue. Mana tahu ternyata tiba-tiba ada yang kemasukan. Nggak ada dong. Nggak gitu kan. Iya, Tapi dia diem tuh ya? Diem. Oke, berarti itu ya sih. Pertanyaan itu tuh sebenarnya gini loh, Nat. Pertanyaan itu kan basa-basi ya. Iya. Gue tuh gini. Kalau lu nggak mau ngomong, nggak usah ngomong, nggak apa-apa kok. Serius deh. Lu kalau nanya aja kabar, apa kabar? Iya. Itu tuh cukup loh. Iya. Kayak waktu gue VN lo yang terakhir, gue bilang sama lu kan, gue nggak pandai begini, Nat. Tapi yang gue rasain ini gitu. Iya. Karena gue nggak mau basa-basi buat apa gitu. Iya. Lu tuh tipikal orang yang care banget sih sama teman. Ya, sebenarnya kalau dibilang ya gimana, Nat? Gue kan sama lu bukan cuma kerja doang. Gitu. Iya. Kan kayak lu kayak Daihatsu, sahabatku. Aduh, masuknya bagus banget lagi. Iya, itu dia. Gimana menurut saya? Menurut gua. Oh, menurut lu ya? Menurut lu? Serius, ya bener. Serius. Iya. Gitu. Itulah arti Daihatsu sahabatku sebenarnya. Itu. Ya. Jadi tanpa basa-basi kan, itu baru sahabat. Berarti kan NAA, lu tuh berarti tipikal orangnya itu yang planning ya. Misalnya kayak gini nih, bulan ini goals-nya. Bulan depan gua harus kayak gini. Enggak. Iya, tapi bukan jangka yang terlalu panjang, Nat. Iya. Karena bisa berubah begitu, berubah seperjalanan kalau yang terjadi di gue gitu. Jadi gue kalau punya rencana ya selalu jangka pendek dan juga, gue tuh paling nggak bisa kalau HRD nanya gini, 5 tahun lagi kamu mau jadi apa? Oh, gue nggak tahu. Lu jawab, gue nggak tahu. Nggak tahu, besok aja saya masih hidup, syukur Bu, gitu. Kadang-kadang gue bilang gitu. Oke. Gue nggak tahu, Nat. Gitu. Bener-bener galabi gitu ya. Galabi yang misalnya gue bikin dia rencana kreatifnya itu cuma setahun. Tapi tahun ujungnya kita udah tahu mau ngapain. Oke. Tapi menuju ke sananya setahun, nanti tengah bulan bikin lagi setahun, gitu terus. Jadi kita sambil ngeliat perubahannya tuh kayak gimana. Bukannya berarti gua nggak punya jangka panjang. Mungkin gua nggak terlalu pandai merencanakan jangka panjang. Oke. Gitu. Nah, rencana keuangan Anda juga harus dipikirkan jangka panjang. Yuk masuk ke asuransi Daihatsu. Daihatsu, sahabatku. Cakep. Makasih Ronald. Keren ya? Tapi ngomongin itu tuh Nang. Iya. Ngomongin keuangan? Bukan. Ngomongin sahabatku. Iya. Lu pernah nggak? Lu dalam sebuah mobil lu pernah punya ini nggak? Pernah punya satu feature yang emang kayak lu tuh suka banget? Gue sejujurnya Nathan, gue paling suka tuh dulu kabel aux. Ada kabel aux-nya? Ada kabel aux, sekarang jadi bluetooth, aduh gue seneng banget lagi. Oke. Itu. Berarti lu ngalamin zaman kaset kan? Ngalamin. Banget. Jadi dalam sebuah feature mobil, yang paling penting adalah yang penting ada kabel aux-nya. Kabel aux, kalau nggak Bluetooth. Oh, Bluetooth. Karena kalau misalnya masalah mobil panas gitu ya, AC gitu, gue udah terbiasa. Lu buka mobil gue kaca? panas. Karena dulu, ibu gua dan gua itu nganter parcel, Nat. Dan percaya atau tidak, mobilnya itulah Daihatsu Hi-Jet.
Ini beneran, ini demi Tuhan gua. Serius lo? Serius gua, Daihatsu Hijet warna hitam. Pertama kali gue jualan itu adalah kartu Dragon Ball, keduanya adalah parcel. Oke. Gitu, jadi gue ngangkatin parcel ibu gue ke rumah orang gitu. Lebaran, Natal gitu gue suka nganterin parcel kemana-mana dan naiknya itu Daihatsu Hijet itu. Dari yang tidak pakai AC sampai dipasangin AC dan ya udah gitu. Mobil itu tidak ada akhirnya karena mobil itu akhirnya bahkan tidak dijual mobil itu, seingat gue ya. Itu karena mobil itu kan kuat banget ya, tangguh gitu ya, nemenin ibu gue kemana-mana. Kami tuh nganter parcel tuh benar-benar sampai Bogor, sampai Bandung gitu loh. Iya. Nah, sampai Bandung nggak ya? Enggak, Deng, sampai Bogor. Agak berbola ya barusan. Lupa. Sampai Bogor. Nah, terus setelah berpuluh-puluh tahun akhirnya mobil itu menyerah juga gitu. Oke. Makanya gua sama Denny Sumargo sih udah pernah cobain namanya Daihatsu Rocky. Oh gitu. Rocky Gerung ya. Jadi dia ngegerung nih, Rocky. Nggak, tapi serius, gua sama Denny Sumargo udah cobain. Ini Rocky nih. Iya, dan fiturnya tuh sama, ada Bluetooth-nya. Penting tuh, soalnya kan kita mau denger lagu. Iya, bener. Terus juga ini tuh sebenarnya harga 200-an, tapi fiturnya tuh sebenarnya harusnya harga gope. Serius tuh? Iya. Yang ini nih? Yang ini nih, iya nih. Tapi dia tuh kenapa parkir? Nah, gue pengen gini parkir dulu deh. Dia bisa jalan nggak? Tahu, mantatin kamera nih. Tahu nggak sopan ya? Tuker emang itu dong, Mas. Tuker. Gitu nah. Iya. Jadi ini tuh fiturnya mahal, dibikin murah karena merakyat. Lu suka nggak sama konsep merakyat? Gue tuh suka sih. Menurut gue Daihatsu tuh salah satu yang ada di situ gitu. Makanya kan gue entah kenapa gue suka sama tulisannya Daihatsu sahabatku gitu. Gue suka sama tagline-nya. Iya, maksudnya tulisan slogan Daihatsu sahabatku tuh menurut gue bener sih. Kenapa? Karena ya gue ngalamin sendiri si Daihatsu Hijet itu tuh sahabatnya ibu gue. Selama berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun nganterin parcel, dipakai ke kantor. Kadang-kadang kalau kami punya uang lebih ya kami pergi ke Ancol untuk ngobatin asma gua. Lu asma mana? Gua asma. Cara nyembuhinnya ngeyel. Kok bisa? Gua alergi udang, gua makan udang. Sesak napas. Terus gua berusaha napas. Dah gitu. Terus main bola, sesak. Gua berusaha napas gitu. Akhirnya hilang sendiri alhamdulillah. Tapi caranya cocok buat badan gua, nggak semua orang bisa kayak jangan gitu. Semua orang ditiru jangan ya. Semua orang ditiru. Jangan ditiru ya, saya bukan dokter Hembing. Ntar saya nyoba sarannya Mas Danang, terus saya sesek gitu, salah gua lagi. Karena kita di podcast ini pertama kali lu denger kayak Daihatsu gitu, yang terbesit secara spontan, uhui. Gue ulang ya, waktu lu denger kata Daihatsu secara spontan, itu apa nang? Gue setuju sama slogannya sahabat sih. Bener-bener emang dia nyediain yang terbaik secara fitur tadi dan harganya juga gue nggak pernah dengar ada orang ngeluh Daihatsu kemahalan sih. Yes. Di sekitar gue. Mungkin kalau di sekitar Anda ada yang ngeluh ya silakan layangkan ke hotline service Daihatsu. Ada di sini ya. Di bawah. Tapi kalau di sekitar gue nggak pernah ada orang ngeluh Daihatsu kemahalan udah gitu repot servisnya dan lain-lain gitu Nat. Itu yang ada di otak lu secara spontan. Iya sahabat, gue tuh ngemikirin tuh udah. Gue nggak disaut ya. Itu yang ada di otak lu secara spontan. Makasih. Dia tuh kayak apa ya? Kayak bapak-bapak gitu loh menurut gue Daihatsu tuh. Kenapa? Iya nggak tahu. Kayaknya mengayomi. Iya kayak ngayomin gitu gue. Oke. Mungkin harusnya mobil polisi Daihatsu ya. Biar sama-sama mengayomi. Mengayomi. Iya. Apa abis ini kita coba bridging ke situ ya? Benar. Nah kenapa polisi nggak pakai Daihatsu ya menurut lo? Susah lah gitu. Karena emang budget. Nggak ada yang bisa dianu. Budgetnya polisi kenapa emang? Nggak tahu. Lu enak ada backingan. Backingan gua kaktus. Oke nah. Ini mungkin pertanyaan terakhir gua nang. Lu mau terakhir nggak? Enggak dong. 2 nih ya, gua punya pertanyaan. 3 lah. 3 deh nih. 3. Ini personal lagi nih. Oke. Ini gue sebenarnya waktu kenal sama lu, gue akhirnya udah bertanya, nih orang emang nunda anak, tapi lu udah punya jawabannya kan? Iya. Kalau gue tanya malah disuruh tanya ke atas. Iya. Nah, kita yang takut ya. Iya bener. Takutnya kalau dia jawab. Itulah. Ya kan? Waduh, dijawab. Udah malah saatnya tambah nih. satu. Iya. Oh, jangan dong. Itu. Yang kedua, Nang. Oke, setelah kelar the comment, Iya. bungkus. Lu ada kayak pergolakan ini nggak sih, Nang? Kayak, what's next ya? Gue harus ngapain lagi gitu? Enggak. Apa kayak bungkus lagi? Enggak. Serius lo? Enggak gue. Karena
mungkin bisa tanya ke teman-teman ini kali ya, The Comment ya. Ya. Gue tuh udah bilang, ayo di tahun ketiga apa keempat gitu, ayo kita bikin foto memorabilia. Gue sampai suka di tahun-tahun kedua gitu gue bawa fotografer gitu buat foto-foto. Jadi nanti kalau tiba-tiba acara ini bungkus ya kita udah punya buku kenangan yang bisa kita jual nih jadi merchandise gitu pikiran gue. Oh. Gitu. Lagi-lagi lu jenius ya? Makanya gue bikin kaos merchandise tuh, The Comment. Ada gue bawa. Itu toko sami-sami ini apa usaha gue. Tapi kerjasamanya bukan sama The Comment karena itu kan punyanya Net. Jadi The Comment, X, Darto, Dut and Duts, Yuki dan Danang. Oh. Gitu. Udah jalan tuh? Udah. Nggak ada yang beli. Kemahalan soalnya. Kemahalan karena desainnya rumit. Oh, desainnya rumit. Iya, Jadi gue udah kebayang sih kalau ngedesainnya. Enggak, bukan ini gue minta sama seorang ilustrator yang jago banget namanya Isa Panik Monsta nama Instagramnya. Oh, tahu gue. Iya, itu dia yang bikin ilustrasinya. Oh, oke. Nah, karena penggunaan warnanya banyak, terus jadinya kan mahal. Terus ternyata kami pikir kayak mahal pasti orang ada yang mau beli gitu karena sayang sama The Comment. Oke. Sayang sama Danang, Darto, Yuki dan Dut Industri, ternyata mereka lebih sayang dirinya sendiri. Ngapain 200.000 acara main-main alis? Acara yang mainannya dipakai sama acara-acara selanjutnya setelah acara itu tutup. Wah. Acara yang ada lagi? Ada lagi nggak? Nggak tahu. Oke, Nang, nih Nang. Sebenarnya gue juga sangat mendukung ini Nang. Ini last question gue nih. Tadi gue bintang pertama gue Deddy Sumar, gue atlet. Ada Atlet Iyut? Bukan. Itu atlet. Oh iya, sorry. Kalau seandainya dunia otomotif, let's say Daihatsu, mensponsori acara sport. Iya. Ya kan biasanya kalau acara sport, lu tahu dong sponsornya siapa gitu Iya. Ini. Nah, lu setuju apa enggak itu satu, tapi itu kan bukan bidang lo atlet. Nah, lu masih ada keresahan nggak kayak harusnya Daihatsu mensponsori sesuatu yang belum pernah tersponsor gitu. Ngerti nggak poin gue? Ngerti gue. Ngerti kan lah ya? Ngerti gue. Ya sebenarnya banyak sih kalau si Deddy Sumargo kan tadi harusnya mensponsori let's say bulu tangkis, basket gitu loh. Iya. Kalau dari dunia lu Nang? Kalau dari dunia gue sebenarnya bisa film misalnya, atau pameran lukisan misalnya gitu. Iya, Jadi iya. mobilnya di airbrush sama artis-artis gitu kan banyak sekali kita punya seniman-seniman street art ataupun yang pure art gitu kan banyak dan itu pasti bisa dibikin sama mereka gitu. Oke. Apalagi dunia otomotif kan dulu sempat ada acara kayak Pimp My Ride gitu. Di sini juga jago-jago. Di sini kan juga jago-jago bengkelnya gitu. Itu kan bisa. Yang berhubungan sama seni dan budaya sebenarnya bisa gitu. Atau misalnya kalau di film gitu ya pakai mobil Daihatsu bisa lah. Bisa lah ya. Iya. Berarti kalau dalam bidang lu berharap dunia otomotif apalagi Daihatsu tuh ada sponsorship di film atau airbrush di seni dan budaya sih karena kan menurut gua masih bisa masuk tuh menurut lu? masuk sebenarnya. Ya karena Karena gua kan ngerasa dia tagline sahabatku, Iya. merakyat. Betul. Jadi kalau di dunia masih bisa masuk tuh. masih karena menurut gue itu sih yang sebenarnya sekarang butuh sponsor juga kesenian dan kebudayaan gitu. Oke. Karena tanpa itu identitas kita hilang, ntar identitas kita hilang diambil orang. Diambil orang kan berarti kayak ngulang zaman dulu lagi. Iya, gitu kan. Jadi kayak yang lagi sekarang lagi apa ya? Kudu dipertahankan kan identitasnya. Iya. Gitu. Wah, keren juga jawaban lu Nang ya. Masa sih? Iya. Lu Kaget gua. kaget. Kok nggak kaget? Ayam. Nang, oke terakhir banget tadi. Iya. Ini biar agak berat dikit ya, biar Iya. kayaknya keren deh kita. Bicara soal rilis dalam hidup nih Nang. Rilis, you know? Rilis. Oke. Lu udah masa rilis belum? Belum. Apa? Gue itu pemarah dan pendendam, Nat. Serius gue. Serius lu? Serius gue. Lu bisa tanya, gue tuh dulu reaktif orangnya. Apa? Ya, apapun, segala sesuatu yang nggak Jalan, sepemikiran. yang menurut gue enggak gitu. Ya. Itu gue bisa dengan egois ngomong ini. Apa gue bilang gitu. Oke. Sekarang gue udah nggak kayak gitu untungnya. Oke. Tapi gue masih jadi pendendam aktif dan juga pemarah aktif gitu. Marahnya bukan yang meledak lagi sekarang bisa gue atur, cuma gue bisa gini misalnya lu menyakiti hati gue oh ya Contoh nyakitinnya kayak gimana misalnya? contoh nyakitinnya misalnya
lu tiba-tiba tusuk pantat gua terus lu nggak bayar. Tapi kalau bayar nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Misalnya lu apa ya? Misalnya lu nyakitin. Misalnya gue menyakiti perasaan lu. Iya, menyakiti apa? Secara tidak sengaja dengan obrolan gue nih misalnya. Iya. Misalnya gue, Anang, apaan sih lu? Itu bisa marah. Itu biar gua akan dulu nih, gua akan ingat dan gua akan gitu. Nah, gua sekarang dendam. Nah, sekarang gua enggak, gua catet. Oh, Nat pernah gituin gua, ya udah. Gitu. Nanti sewaktu-waktu gua ada kesempatan untuk gituin lu balik, akan muncul pertanyaan tuh di gua. Mau gua lakuin apa enggak? Yang gampang gua balas. Yang susah gua maafin. Nah, itu akhirnya jadi latihan buat gua untuk maafin orang. Gitu. Jadi gua masih pendendam aktif untuk latihan maafin. Lucu ya? Keren juga tapi deh. Kagak keren, Nat. Itu kayak siang malam, panas dingin gitu. Kalau kepanasan ya dinginin, kalau dingin ya dipanasin gitu. Kalau pagi sore Enak, yuk. Oh gitu. Iya, gua kalau dibilang rilis banyak yang belum gua rilis. Banyak yang belum lu. Termasuk single gua, tungguin. Judulnya adalah Judulnya tadi lah. tungguin ya. Nanti jinx lagi. Iya. Kalau misalnya ini nggak Tapi jadi. mau rilis lagu Nang? Rilis gua. Oh jadi mau jadi penyanyi lagi? Band. Nah. Band tapi sistemnya gini, Nat. Gua solo, tapi ya bandnya misalnya nih lu sebagai panitia gitu nge-hire gua. Ya lu dapatnya seketemunya gua pemain, misalnya tiba-tiba gua brass section ya, lu bayar gua brass section. Tiba-tiba versinya akustik ya akustik. Oh. Jadi gua pengen ya teman-teman yang jago-jago gitu ya gua doang yang nggak jago gitu. Enggak dong. Bener. Oh konsepnya gitu? Konsepnya gitu, yang lainnya kan jago-jago nih. Iya. Ya mereka menopang gue yang nggak jago gitu. Jadi siapa aja bandnya akan random. Oh lucu. Jadi gue sendiri gitu. Berarti lu solo? Lu nggak mau coba Malang, Jogja, sama Surabaya? Boleh sih. Yuk. Mau nggak? Yuk. Naik Daihatsu. Naik Daihatsu Rocky keliling Jawa kan seru. Iya. Apa kita minta program ya? Coba bayangin, Nat. Nih, Coba. Nih, Ini kita jilat. Gini. Kita jilat. Coba nih Daihatsu pikir ya. Kenapa gua kayak ngebentak? Jilat. Daihatsu yang keren, sahabatku, dengerin aku. Bayangkan Danang dan Onat pergi naik Daihatsu Rocky, belajar keliling Indonesia. Belajar untuk apa? Belajar untuk menjadi orang Indonesia. Oke. Karena sekarang udah lupa loh. Contohnya? Contoh, gue pernah pakai kain batik ke nikahan. Iya. Dibilang, wah lu nyentrik banget, Nang. Loh, kok nyentrik? Ini tuh warisannya nenek moyang loh, kok nyentrik gitu. Oh, pertanyaan yang salah itu. Iya, maksud gue itu nggak nyentrik itu dong. nggak nyentrik. Iya, Gue cuma jadi orang Indonesia. Sekarang bahasa daerah mana yang lu kuasain? Gua, India. India. Iya. Lu apa udah Bapak gue India. Enggak, maksud gue lu bisa nggak? Bisa. Bisa. Cuman 3 kata. Repreta Kirtana. Repreta Kertana beneran? Beneran ada. Man. Jadi itu Repreta Kirtana. Artinya, aduh capek deh gitu. Lu tetap yang lu kuasain bahasa ngondek ya? Iya. Aduh capek deh gitu. Iya, gua aja belajar bahasa Jawa dan tulisan Jawa lagi, Nah. Lu? Iya. Saking cintanya sama Indonesia. Bukan saking cintanya, saking gua nggak mau Kehilangan. Saking gua nggak mau dan anak gua nanti nggak tahu siapa dia. Oh, oke. Coba kita lanjut ke konsep yang tadi biar didengar. Nah, jadi kan nyetir mobil deh. nyetir mobil nih. Kita mempelajari kulinernya. Kuliner Indonesia. Mempelajari budayanya gitu. Gua nyaranin nih 3 orang nih cowok-cowok. Lu, gue, Dikta. Seru. Naik mobil Daihatsu Rocky nih ya. Naik mobil. Ngomongnya jorok terus kan. Nah, jadi sepanjang jalan gitu. Jadi untuk menjelajahi apa poinnya biar orang Daihatsu iya juga ya. Iya, pokoknya menjelajahi tentang ya, Indonesia gitu. Nggak usah jauh-jauh, Jawa dulu deh. Habis itu kita ke Sumatera, habis itu baru kemana lagi. Oke. Pakai Daihatsu Rocky untuk ngebuktikan seberapa tangguh Daihatsu Rocky. Sekarang kan diiklanin Daihatsu Rocky tangguh. Siapa yang tahu, siapa yang percaya kalau nggak ada yang nyoba? Gue suka banget tuh tagline itu ya. Iya nggak? Dan dia sahabat. Iya, dia sahabat yang tangguh. Iya. Gitu. Kalau Daihatsu sebagai sahabat kita percaya. Iya. Tapi kan Rocky kan bukan jelly namanya. Kalau Daihatsu jelly mungkin glemer-glemer. Tapi ini Rocky loh. Tangguh. Rocky. Oh iya benar. Itu image nama Rocky. Siapa nama Rocky? Wah, nggak mungkin. Bodoh pasti apa? Pasti jadi. Jadi, ya kan? Gitu. Berarti 3 konsep. Tadi satu konsepnya jalan Untuk belajar aja Oke. tentang kulinernya, tentang budayanya. Tapi beneran belajar. Naiknya Daihatsu Rocky.
Jadi Daihatsu-nya kuat, menguatkan Indonesia juga. Siapa yang nggak dengerin Onat sama Dikta? Saya mah tim Horea aja. Tapi bagus sih deh itu. Asik kan? Gue suka. Soalnya mah Rocky tangguh ya. Iya. Dan gue suka banget kalimat kita kekurangan identitas sih. Biar nggak hilang aja, Bang. Biar nggak hilang. Anak itu jadi karena gini, kayak kemarin Batik tiba-tiba diakui negara lain. Kita reaktif, marah gitu. Pakai Batik aja nggak mau. Keren. Pakai Batik harus nunggu hari Jumat atau hari Kamis. Kenapa gitu? Ya pakai Batik aja tiap hari, emang kenapa? Atau Batik isinya doa kan? Setiap motif kan ada doanya masing-masing. Iya. Itu maksud gua gitu loh. Jadi kayak untung ada Rocky. Asik nggak, Nat? Bagus banget. Kalau misalnya bayangin aja nih Daihatsu ya, Onat dengan penonton yang segitu, Dikta dengan fans yang segitu, ditambah saya sebagai bumbunya, apalagi naik Daihatsu Rocky, membuktikan. Daripada kalian buang-buang uang buat yang tidak pasti. Janganlah buang-buang uang yang tidak pasti, kondisinya seperti ini. Belilah Onat. Beli Onat, pasti jaminan. Gimana? Hard selling gua. Hard selling Keren, gue nggak nyangka banget sih. Keren ya. Gue suka tapi lagi yang terakhir itu. Asik ya. Tapi kalau dipakai orang, tuntut. Ini kan tim lu nih. Pokoknya yang bagian ini lu potong. Buat jadiin tuntutan lah. Nanti gua bagi persenannya, bro. Ya enggak? Enak aja. Nang, thank you banget ya, Nang. Iya. Thank you banget. Sami-sami, Nat, dengan senang hati. Thank you banget, gue thank you banget, Nang. Lu one of the best sih teman gue. Lu juga. Thank you, lu Nang. one of a kind, man. Lu one of a kind lagi. Ya kita lah. Rocky lah. Rocky one of a kind lah, ya kan. Daihatsu Ngepot, ready gaspol. Jadi jangan lupa nonton Daihatsu Ngepot di YouTube channel Daihatsu Sahabatku dan juga follow Instagramnya @daihatsuind. Oke? Ready gaspol! Gaspol!